Iya. Seluruh keluarga besar Nasdem Jawa Barat yang masih berada di bawah pohon, ayo kita merapat. Ini parah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan memukakan satu uraian dari Dr. Denny J.A., seorang peneliti senior, surveyor ya, yang terkenal di Indonesia, dan juga dianggap salah satu oligarki surveyor yang berbayar. Tulisannya dimuat di Oposisi Cerdas, Oposisi Cerdas menulis dengan judul Denny J.A. Suka Tidak Suka Ganjar Pranowo Seperti Putra Mahkota Jokowi 2024 akan ramai. Judul beritanya seperti itu, yaitu dimuat pada tanggal 25 Januari 2023, Rabu hari ini ya, kawan-kawan sekalian. Nah baiklah kawan-kawan sekalian, kita coba untuk membacakan apa yang dimaksud dengan Denny J.A. ini, Dr. Denny J.A. Saudara Denny Januari Ali, yaitu Denny J.A. itu Denny Januari Ali nama lengkapnya. Pendiri LSI, Denny J.A. menyebut dalam 3 kali survei Pilpres 2024 yang dilakukan oleh pihaknya terdapat perkembangan signifikan pendukung Jokowi yang akan memilih Ganjar Pranowo jika dia maju dalam Pilpres 2024. Pada Juni 2022, para pendukung Jokowi yang puas terhadap kinerja pemerintah berdasarkan data LSI Denny J.A. ada 27,4% yang langsung memilih Ganjar untuk Pilpres 2024. Jumlah ini kata dia terus naik hingga pada Januari 2023 meningkat menjadi 38,2%. Hal ini diungkap Denny J.A. dalam konferensi pers melanjutkan Jokowi atau isu perubahan panen politik pemilu 2024 di Jakarta hari Selasa. Dikatakan 3 kali survei yang nampak adalah dari yang puas Jokowi ke Jokowi semakin terserap ke Ganjar Pranowo. Jelasnya, sekarang Januari 2023 naik menjadi 38,2%. Suka atau tidak suka, Ganjar jadi putra mahkota pendukung Jokowi. Ada juga tokoh lain, Ganjar paling menonjol, katanya. Ya. Ini kata Denny J.A. yang surveyor dia sama SMRC, kemudian Tracking, ada sekitar 4 atau 5 lah lembaga survei yang dianggap sebagai milik pemerintah, ya selalu diorder oleh pemerintah untuk membangun opini ya, mengarahkan opini dan lain sebagainya. Salah satu di Denny J.A. ini termasuk di soal Pilpres. Tapi tidak apa-apa, kita akan membacakan aja ya. Ia lantas memprediksi koalisi parpol pendukung Anies Rashid Baswedan mulai dari Nasdem, PKS sampai Demokrat harus bertarung keras dan juga menyebutnya harus bermain cantik. Sebab kata dia, tarikan kuat bakal mengerucut di 2 calon tersebut. Meskipun di sisi lain Prabowo juga menguat, namun diprediksi tidak akan sekuat tarikan antara Ganjar Pranowo maupun Anies. Jadi 2 bulan sampai 3 bulan ke depan, 2 tarikan inilah yang keras. Di balik pertarungan ini ada yang meneruskan legasi Jokowi Ganjar Pranowo, tapi ada juga yang antitesa Jokowi, yaitu Anies Rashid Baswedan. 2024 akan jadi panen raya politik, akan besar efeknya. Selanjutnya Denny J.A. mengungkapkan ada dugaan upaya
menggagalkan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Denny JA mengungkap ada dugaan upaya menggagalkan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Seperti diketahui saat ini Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden dari Nasdem. Denny JA menyebut Partai Nasdem bakal bermain cantik untuk memuluskan tiket Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Apalagi Denny mengklaim berdasarkan data terkini survei lembaganya bahwa Anies Baswedan mendapatkan suara yang cukup tinggi. Apalagi Denny mengklaim berdasarkan data terkini survei lembaganya bahwa Anies Baswedan mendapatkan suara yang cukup tinggi bagi pemilih yang tidak puas atas kinerja Presiden Jokowi. Denny juga menyebut harusnya koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan harus terbuka mengusung sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Meski begitu, bagi Nasdem ini tidak mudah lantaran satu kakinya berada di pemerintahan, masih berada di pemerintahan Jokowi. Selanjutnya dikatakan PKS, Demokrat, dan Nasdem secepatnya mengibarkan isu perubahan. Ini tidak mudah bagi Nasdem karena satu kakinya di pemerintah. Ia lantas menyebut faktornya adalah karena Nasdem bermain dua kaki, satu sebagai pendukung Jokowi, tapi satunya masih sebagai non-pendukung Jokowi. Nah, banyak dari kadernya yang jadi menteri. Satu desakan dialami Nasdem adalah tarikan dan desakan dari calon partai koalisi baru yang kian keras. Meski begitu, Denny JA yakini Nasdem akan bermain cantik demi Anies Baswedan. Kalkulasi tersebut juga disebut-sebut masuk akal. Tapi apa yang terjadi? Ini kemungkinan saja Nasdem tidak akan sukarela memihak menterinya. Sebagai uraian penutup dikatakan oleh Denny yang terjadi dia akan main cantik. Jokowi tinggal 1 tahun lagi. Sementara ini ke depan dia punya 5 tahun lagi dengan Anies Baswedan. Usai bersama Jokowi, tambah Denny. Nah, saudara sekalian ya, uraiannya tidak sistematik ya, tapi kita bisa menangkap makna bahwa menurut hasil survei mereka bahwa cuma tidak disebutkan, cuma dikatakan cukup tinggi tapi disebutkan angka kuantitatifnya. Cuma dikatakan bahwa kalau Ganjar dan Anies ini dua poros ini jadi Prabowo sudah mulai ini, dan itu rata-rata survei sebelumnya juga kita baca, tetapi diduga sementara Anies menanjak terus, Ganjar stagnan gitu, bahkan cenderung ya banyak dipoles lah ya, karena kita lihat dari euforia masyarakat ketika Anies datang di mana-mana disambut, sementara Ganjar masih berjibaku relawan-relawan dengan membagi-bagi sembako, dan dari ini bagi-bagi sembako, sementara Anies tanpa itu orang euforianya luar biasa ketika dia berkunjung ke daerah-daerah. Misalnya kita lihat misalnya kemarin di Jawa Barat ya, mulai kemudian kemarin beberapa hari lalu di Jawa Barat tanggal 20 itu, kemudian kemarin di Banten itu kan luar biasa orang. Di mana Anies di situ ibarat gula ya, buat gula mendapat tarikan yang luar biasa. Sementara yang lain kan ya, misal kalau Ganjar kan relawannya masih terus bagi-bagi sembako gitu, dan relatif ada coba untuk membuat pertemuan relawan yang sepi-sepi aja. Jadi ini kontras dengan apa yang dikatakan oleh beberapa lembaga survei yang mainstream, yang selalu ini oleh pemerintah, dipakai oleh pemerintah, termasuk juga untuk membangun opini bahwa pemerintahan Jokowi cukup kinerjanya cukup, masyarakat cukup puas dengan mereka. Padahal kita tidak tahu, padahal orang lagi susah semua, tapi kontras sekali dengan hasil survei yang mereka kemukakan. Nah, jadi salah satunya Denny JA ini ya, yang tadi dia tidak mengungkapkan, cuma dia bilang bahwa ini akan, kalau Ganjar punya tiket, kemudian tiket capres, kemudian Anies juga dicalonkan ya, memenuhi syarat, kemudian bertarung, itu akan luar biasa, pertarungannya agak seru gitu ya, karena ada satu poros
melanjutkan rejim Jokowi, dan poroslah antitesa dari rejim Jokowi dianggap begitu. Anies dianggap berseberangan dari kebijakan Jokowi yang selama ini banyak diduga merugikan masyarakat Indonesia. Kemudian banyak misalnya utang dan sebagainya, kemudian kebijakannya banyak bohong ya, bohongan dilempar, tidak tepati janjinya. Nah itu dianggap bagian yang akan berseberangan, itu yang akan tidak diini oleh Anies. Nah, sementara Ganjar apapun bentuknya lanjut aja, apa yang dilakukan oleh Jokowi, mau jelek mau apa itu tetap dia lanjut. Dia aja dianggap pewaris dari, bahkan dikatakan di situ sebagai pewaris mahkota dari rejim Jokowi, itu Ganjar Pranowo. Nah itu akan bertarungnya keras. Tapi saudara sekalian ya, itu kan versinya Denny Ja, analisanya Denny Ja. Sejak dari bulan Juli, akhir Juli sampai Agustus yang lalu, kita juga mengikuti beberapa survei yang lembaganya kita anggap sangat qualified itu, misalnya dari CSIS, yaitu suatu lembaga think tank dari zaman Pak Harto, yang juga tentunya kita tidak mudah, lembaga itu lembaga yang punya uang gitu ya, tidak mungkin disuap oleh kepentingan orang-orang tertentu gitu ya. Dan dia mengatakan kalau terjadi head to head pada waktu itu, salah awal Agustus akhir Juli tahun lalu, Ganjar kalah. Kemudian di Agustus akhir atau bulan September disusul oleh Litbang Kompas. Hasil survei Litbang Kompas juga sama, yaitu kalau jadi head to head Ganjar kalah, Anies menanglah jauh ini. Dan beberapa lembaga-lembaga selanjutnya itu banyak juga seperti itu. Tapi kalau ada lembaga misalnya MSMRC, kemudian Carta Politika, itu kan tim-tim suksesnya Ganjar semua atau Pak Jokowi semua. Kemudian Denny Ja, LSI ini, kemudian ada lagi, ada Hanta Yuda masih sedikit lumayan, kemudian Pot Tracking, kemudian ada itu dokter siapa yang muda itu, Burhanuddin. Nah, ada 5 inilah yang dianggap sebagai dari dulu sebagai bagian oligarki survei yang dibiayai oleh kelompok-kelompok berkepentingan termasuk pemerintah. Nah, untuk makan dengan berbagai macam kepentingan dan tujuan. Nah, salah satunya itu mereka selalu ini Ganjar, padahal lembaga survei yang lain mengatakan tidak seperti itu. Jadi kita tidak tahu. Dan mereka ini yang tadinya juga waktu pada tahun 2017 yang lalu ketika Pilgub DKI itu semuanya menjagokan Ahok, dan ternyata mereka semuanya keok. Apa yang mereka tampilkan dengan kenyataan jauh berbeda. Justru Anies menang mutlak di DKI, gitu loh. Jadi ya itulah. Jadi sekarang ini juga orang sudah tahu bahwa lembaga-lembaga survei ini juga tujuannya untuk melakukan penggiringan opini, jadi politis. Jadi ditampilkan adalah kamuflase, bukan sesuatu yang sesungguhnya gitu ya, dalam rangka untuk melakukan penggiringan opini, membuat orang percaya terhadap kebohongan yang mereka ciptakan gitu. Tapi dari pengalaman sejak dari tahun 2015 atau sebelumnya itu orang sudah pada tahu. Ibu Mega juga tidak semudah percaya yang mereka katakan gitu ya. Jadi sekalian. Tapi kita sebagai ini ya kita bacakan supaya masyarakat lebih tahu bahwa mana yang benar dan mana yang masuk akal dan mana yang tidak masuk akal. Nah, kali ini tadi ada Denny Ja, tapi Denny Ja memotret bukan dari segi hasil survei yang angkat, tapi dia menyurvei tentang kelompok pendukung Jokowi yang kira-kira yang masih setia, itu kemudian mengarahkan ke Ganjar, dan yang sebagiannya itu lari ke Anies, dan kemudian sebagian ke Prabowo dan sebagainya. Itu membandingkan seperti itu. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.